warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heni Nur Humaidah. NIM 10103100072. Nah, saya dari kelas PGMIB semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan metode pembelajaran The Power of Two dalam peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum ke materi, saya akan bertanya, nah, dari teman-teman ada yang tahu tidak metode The Power of Two itu apa? The power of two adalah menggabungkan kekuatan dua orang. Menggabungkan dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil, yaitu masing-masing siswa berpasangan. Kegiatan ini dilakukan agar munculnya suatu sinergi, yakni dua kepala lebih baik daripada satu kepala. The power of two termasuk bagian dari pembelajaran kooperatif. Model kooperatif tipe The Power of Two merupakan salah satu strategi belajar dalam kelompok kecil dengan menumbuhkan kerjasama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran dengan anggota dua orang. Strategi pembelajaran The Power of Two ini juga termasuk bagian dari active learning yang merupakan salah satu cara belajar terbaik untuk meningkatkan belajar lebih aktif dengan pemberian tugas belajar yang dilakukan dalam kelompok kecil siswa. Dalam pembelajaran, metode The Power of Two ini lebih dikenal dengan teknik Think Parser yang dikembangkan oleh Frank Lehman dari University of Maryland, di mana penerapannya siswa dibagi secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. Materi diberikan kepada siswa bisa dalam bentuk bacaan, teks, dialog, tanya jawab, atau cerita bebas. Selanjutnya yaitu ciri dan tujuan metode The Power of Two. Karakteristik atau ciri metode The Power of Two sebagai pembelajaran aktif antara lain: yang pertama, pembelajaran tidak ditekankan pada penyampaian informasi oleh guru, melainkan pada eksplorasi informasi dan pengembangan konsep oleh peserta didik. Yang kedua, kondisi pembelajaran mendukung atau kondusif mengembangkan keterbukaan dan penghargaan terhadap semua gagasan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah secara pasif, melainkan mengerjakan berbagai hal seperti membaca, melakukan eksperimen, dan berdiskusi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dirangsang untuk menggunakan kemampuan berpikir secara kritis, analisis, dan evaluatif. Selanjutnya yaitu tujuan metode The Power of Two. Nah, beberapa tujuan yang harus dicapai diantaranya. Yang pertama, membiasakan belajar aktif secara individu dan kelompok. Yang kedua, untuk meningkatkan belajar kolaboratif. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait dengan materi pokok. Selanjutnya yaitu pengaplikasian metode The Power of Two dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis PMI. Yang pertama yaitu pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pengajar memberikan siswa satu atau beberapa pertanyaan yang
memerlukan perenungan dan pemikiran. Nah, yang ketiga, guru memerintahkan siswa agar menjawab pertanyaan tersebut secara perorangan. Yang keempat, setelah semua siswa menyelesaikan jawaban mereka, aturlah menjadi sejumlah persaingan dan perintahkan untuk berbagi jawaban satu sama lain. Yang kelima, perintahkan pasangan mereka untuk membuat jawaban baru bagi tiap pertanyaan, memberbagi tiap jawaban perseorangan. Yang keenam, bila semua pasangan telah menuliskan jawaban baru, bandingkan jawaban dari tiap pasangan dengan pasangan lain di dalam kelas. Selanjutnya yaitu dalam penerapan metode The Power of Two ini juga terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pendidik atau guru. Di antaranya yaitu yang pertama, memahami sifat peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik itu memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Selain itu, sifat itu sebagai modal dasar bagi berkembangnya sikap atau berpikir kritis dan kreatif. Sehingga kegiatan pembelajaran harus dirancang menjadi lahan-lahan yang subur bagi perkembangannya sifat-sifat tersebut. Yang kedua, mengenal peserta didik secara perorangan. Peserta berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda ya pastinya. Nah, dari perbedaan individu itu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Nah, peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan memudahkan untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Pada dasarnya, peserta didik perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis pemikiran tersebut sudah ada sejak lahir. Guru diharapkan dapat mengembangkannya. Nah, dan yang kelima, menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam playground. Hasil pekerjaan peserta didik sebaiknya dipajang di dalam kelas karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode The Power of Two. Nah, kelebihan terlebih dahulu. Nah, kelebihan metode The Power of Two. Yang pertama, peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menentukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik. Nah, yang kedua, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang lain. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik agar dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. Yang keempat, membantu peserta didik untuk belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Yang keenam, meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosialnya. Nah, selanjutnya yaitu
kekurangan metode the power of two. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang panjang untuk memfasilitasi penyampaian perbedaan pendapat. Yang kedua, dapat membuat pembelajaran kurang kondusif karena pembagian kelompok secara berpasang-pasangan. Yang ketiga yaitu bagi peserta didik yang kurang bertanggung jawab, maka ia hanya akan mengandalkan pasangannya saja. Nah, apabila pendidik kurang kontrol terhadap jalannya strategi ini. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai materi metode the power of two. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.